Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Dari 28 anak ini ada yang tidak berangkat, siapa? Dimas. Kenapa Dimas? Sakit. Oke, sakit. Ada surat keterangan dokter? Ada ya. Oke. Kita doakan semoga Dimas cepat sembuh. Allahumma amin. Baik. Untuk pertemuan yang ketiga ini ya, sebelum masuk pada pertemuan yang ketiga, kita akan flashback sedikit materi minggu kemarin. Ada yang tahu materi minggu kemarin tentang apa? Pengertian bahwa Apa? pengertian Al-Quran. Ya, pengertian Al-Quran secara bahasa apa? Artinya dibaca atau bacaan. Dibaca atau bacaan. Kemudian yang kedua, secara istilah. Siapa yang tahu? Secara istilah. Oke, monggo. Firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai ibadah. Dibacanya bernilai ibadah. Oke. Sekarang ada yang tahu Al-Quran itu turunnya itu berapa tahun? Ya, monggo. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iya, berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang hadis. Kalau pertemuan 1-2 kita membahas tentang Al-Quran. Pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang hadis. Jadi di MTS, di Madrasah Sanawiyah itu yang namanya Al-Quran dan hadis itu sudah sangat familiar, ya? Ya, jadi ibaratnya itu hujan Quran, gerimis hadis. Hujan Quran, Gerimis hadis. iya. Maka sebagai anak MTS itu harus tahu yang pertama pengertian Al-Quran, ya, secara bahasa, secara istilah, berapa lama turunnya, kan begitu, dan sebagainya. Yang kedua, kita juga harus tahu pengertian hadis dan macam-macam hadis. Nah, sekarang tolong diperhatikan penjelasan Pak Guru tentang hadis, pengertian hadis dan macam-macam hadis. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Indikator yang harus kalian kuasai, yaitu kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian hadis dan yang kedua, macam-macam hadis. Seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang definisi, baik Al-Quran ataupun hadis, itu ada definisi secara bahasa dan definisi secara apa? Istilah. Secara bahasa yang namanya hadis itu artinya kabar, berita, atau sesuatu yang baru. Kalau secara istilah yang namanya hadis, coba dibaca bersama-sama. Ini. Apa? Lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriron au nahwaha. Jadi yang namanya hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber yang dari Nabi itu bisa berupa kaulan. Kaulan itu artinya ucapan. Yang kedua bisa berupa fi'lan atau perbuatan. Dan yang ketiga ada yang berupa apa ini namanya?
Takriron. Artinya apa takriron? Persetujuan. Tetapi mungkin yang kalian masih asing, kalian mungkin jarang dengar, hadis itu juga ada lagi satu, yaitu hadis hamiyah. Yaitu tentang cita-cita keinginan Nabi, tetapi belum terwujud, Nabi sudah meninggal terlebih dahulu. Kalau kaulan itu ucapan-ucapan Nabi. Jadi segala ucapan Nabi itu ketika bernilai ibadah itu menjadi hadis. Kemudian perbuatan-perbuatan Nabi juga bisa dikatakan sebagai hadis. Nabi tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Nabi diam, Nabi memuji, Nabi mensetujui, itu namanya hadis takriri atau persetujuan. Contohnya apa? Untuk hadis yang bersifat ucapan atau hadis apa namanya? Hadis kauliyah. Jadi hadis kauliyah itu hadis yang berupa ucapan. Lah, Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu sebagaikan sebuah bangunan yang satu sama lainnya itu saling menguatkan. Itu ucapan Nabi. Ucapan siapa? Nabi mengatakan seperti itu, berarti ucapan seperti itu namanya hadis kauliyah. Hadis apa? Hadis yang berbentuk ucapan. Apa contoh hadis yang berbentuk perbuatan? Yaitu segala sesuatu perilaku Nabi untuk memberikan tuntunan atau contoh dalam pelaksanaan ibadah atau urusan lain kepada kita sebagai umatnya. Contohnya apa yang Nabi lakukan? Yaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza qumna lis-sholati fa idza stawaina kabbaro. Jadi Nabi ketika mau sholat itu mencontohkan untuk meluruskan shaf. Meluruskan apa? Shaf artinya apa? Barisan ya, supaya lurus rapat. Kalian kalau sholat rapat apa renggang? Berarti kalau kalian sholatnya lurus rapat, itu kalian mendapat pahala. Karena itu menjadi sunnah Rasul melalui hadis fi'liyahnya itu yang berbunyi seperti itu. Yang selama ini sholatnya renggang, tolong diperbaiki. Kalau sholat jamaah, jadi makmum masbuk ketinggalan, di sini sudah ada baris, buat sendiri di belakang. Betul apa salah? Salah. Harusnya membuat barisan dengan makmum sebelumnya. Jangan memisahkan diri dengan lurus dan rapat. Jangan di sana di soft, di sini soft. Nanti di sini buat lompatan setan, begitu ya. Makanya itu sudah menjadi sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, sunnah apa ya? Tadi namanya yang ketiga? Takririyah. Nabi tidak melakukan. Yang melakukan siapa tadi ya? Kalau sahabat Nabi tidak melakukan, sahabat melakukan. Tapi Nabi setuju. Karena dianggap sesuatu yang baik. Contohnya apa? Nah, ini. Kalian tahu sholat qobliyah maghrib? Sholat qobliyah maghrib tahu atau tidak? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat maghrib. Begitu adzan selesai, sholat. Itu namanya sholat qobliyah. Lah sholat qobliyah maghrib Nabi tidak melakukan. Yang melakukan siapa? Sahabat. Tapi Nabi setuju. Karena itu dianggap sesuatu yang baik. Kalau setuju, itu namanya menjadi hadis takriri atau persetujuan. Lah nanti untuk yang bersifat hamiyah, yang keinginan Nabi cita-cita, itu nanti akan menjadi tugas kalian. Ya, dalam diskusi kelompok nanti. Begitu. Untuk materi pengertian hadis dan macam-macam hadis bisa dipahami? Oke, sekarang saya ingin tanya.
dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Pengertian hadis secara bahasa artinya apa? Perkataan. Hadis secara bahasa artinya kabar. Atau apa tadi? Berita. Iya. Kalau secara istilah ada yang tahu? Silakan. Hadis secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Macam-macam hadis ada berapa tadi? 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, ada lagi satu yaitu hadis hamiyah atau cita-cita atau keinginan Nabi. Oke, selanjutnya supaya pemahaman kalian lebih detail ya, lebih menyeluruh dan kalian juga punya kreativitas dalam belajar ini, Pak Guru akan membentuk sebuah kelompok nanti untuk kalian diskusikan bareng-bareng. Bisa dipahami nggih? Oke. Ini ada 28 anak akan Pak Guru buat menjadi 4 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan diskusi kami tentang jenis-jenis hadis. 1. Sikap diamnya Rasulullah saat melihat sahabat sholat sunnah 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari adalah jenis hadis takririyah. 2. Rasulullah berkeinginan akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi kedahuluan wafat adalah jenis hadis hamiyah. 3. Rasulullah memberikan contoh tentang gerakan sholat kepada para sahabat adalah jenis hadis fi'liyah. 4. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lam tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang dijanjikan berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selama, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah jenis hadis qoriyah. Jelaskan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Nabi. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, sikap diamnya Rasulullah saat melihat sahabat sholat sunnah 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari, termasuk hadis takririyah karena Nabi mempersetujui. 2. Rasulullah berkeinginan akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi kedahuluan wafat, termasuk hadis hamiyah karena sebelum melakukan Nabi sudah wafat. 3. Rasulullah memberikan contoh tentang gerakan sholat kepada para sahabat, yaitu hadis fi'liyah. 4. Rasulullah SAW bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah
yaitu termasuk hadis qauliyah. Yang terakhir, jelaskan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, bahwa lafal dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah, namun lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temanku. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 tentang macam-macam hadis. 1. Sikap diamnya Rasulullah saat melihat sahabat sholat sunat 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari adalah disebut hadis takririyah karena Nabi mempersetujui. 2. Rasulullah berkeinginan akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi kedahuluan wafat, disebut hadis hamiyah karena beliau wafat terlebih dahulu. 3. Rasulullah memberikan contoh tentang gerakan sholat kepada para sahabat, disebut hadis filiyah karena beliau mempergerakannya sendiri. 4. Rasulullah SAW bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya, disebut hadis qauliyah. 2. Jelaskan perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Dengan Al-Quran, hadis qudsi firman Allah yang disampaikan langsung atau tanpa perantara kepada Nabi Muhammad, sedangkan Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang macam-macam hadis. Yang pertama, sikap diamnya Rasulullah saat melihat sahabatnya sholat sunnah 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari, disebut hadis takririyah karena Rasulullah menyetujuinya. Yang kedua, Rasulullah berkeinginan akan puasa pada tanggal 9 Muharram tetapi kedahuluan wafat, disebut hadis hamiyah karena Nabi tidak mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Rasulullah memberikan contoh tentang gerakan sholat kepada para sahabat, disebut hadis filiyah. Rasulullah SAW bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selama, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, disebut hadis qauliyah. Jelaskan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian telah berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Terus mungkin ada pertanyaan dari kalian, silahkan. Oke. Kenapa Nabi punya keinginan puasa di tanggal 9 Muharram? Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kita itu disunahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Tetapi puasa di tanggal 10 Muharram itu dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Supaya kita berbeda dengan mereka, maka kita disunahkan juga puasa di hari sebelumnya, yaitu 2 hari, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Begitu ya, supaya kita tidak sama dengan kaum Yahudi ataupun dengan kaum Nasrani. Baik, terima kasih.
Ya, sebelum pelajaran diakhiri, sebelumnya akan Pak Guru bagikan soal untuk kalian jawab dengan individu ya, bukan kelompok. Silakan ditulis nama kelas, kemudian dijawab. Setelah selesai nanti langsung dikumpulkan. Ya, nanti. Silakan untuk ditulis dulu identitasnya, nama, kelas. Setelah itu langsung kalian kerjakan 3 pertanyaan itu dengan baik ya. Tadi LKPD-nya dikumpulkan. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan post-test. Apapun hasilnya nanti itu adalah hasil kerja keras kalian semuanya ya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan tentang pengertian hadis dan macam-macam hadis. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, dan juga ada satu lagi yaitu hadis hamiyah. Semuanya adalah sumbernya dari Nabi. Terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis dalam kehidupan. Ya, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.